Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan materi kita pada pagi hari ini, kita sebagai umat beragama, mari. Nah, saya mau ketua kelas maju ke depan untuk membawakan kita dalam bernyanyi ya dan berdoa. Nah, nyanyiannya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dimulai. Selesai. Nah, baik anak-anak. Tentunya pasti anak-anak pasti bertanya mengapa dalam satu kelas ini digabungkan menjadi dua kelas. Nah, dikarenakan ini tadi dia berhalangan karena dia sakit. Nah, tentunya saya gabungkan di kelas ini menjadi satu kelas. Nah, saya mau kelas 2 dan kelas 3. Marilah kita belajar bersama dan semangat ya. Oke? Pun tujuan kita pada pagi hari ini untuk kelas 2, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan arti hidup rukun, yang kedua mengenal pentingnya hidup rukun, yang ketiga menjelaskan akibat tidak adanya kerukunan, yang keempat menyebutkan contoh hidup rukun di berbagai lingkungan. Nah, untuk kelas 2 silakan dibaca-baca bukunya ya. Nah, untuk kelas 3, adapun tujuan kita pada pagi hari ini, yang pertama, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Karena untuk kelas 3, silakan dibaca buku-bukunya dulu. Saya akan berikan waktu sekitar 2 menit saja ya. Oke? Nah, untuk kelas 2, apakah bukunya udah dibaca? Nah, baik anak-anak, tentunya kita sudah membaca buku kan? Nah, yang tahu arti rukun itu ada? Nah, benar ya, rukun itu baik dan damai. Nah, rukun juga berarti tidak boleh bertengkar. Nah, kita sebagai anak-anak di kelas ini, kita tidak boleh bertengkar dengan satu sama lain karena kita memulai sifat yang rukun dan damai. Nah, baik anak-anak, pentingnya hidup rukun ini sangat penting bagi kehidupan kita, di mana segala sesuatu yang kita perlakukan dengan adanya hidup rukun itu, sehingga kerukunan antar sesama, maka persatuan dan kesatuan akan terwujud. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika kita tidak mempunyai hidup rukun, maka ada kerukunan antar sesama, maka persatuan juga dan kesatuan tidak terwujud. Nah, benar ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh hidup rukun dan damai. Nah, pasti ada di bukunya ya. Nah, ini adalah bentuk gambar contoh hidup rukun. Nah, untuk kelas 3 siap-siap ya dibaca bukunya, nanti saya pertanyakan ya. Nah, baik anak-anak, ini adalah contoh hidup rukun. Nah, yang pertama lingkungan rumah, yang kedua lingkungan sekolah. Nah, coba dilihat gambar-gambarnya ya. Ada siswi, ada guru. Nah, begitu juga dengan di lingkungan rumah ini. Ada bapak, ada mama dan anak-anak. Nah, contoh yang ketiga yaitu apa? Nah, benar ya, lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah lingkungan gambar yang ada di masyarakat. Nah, dan ada juga anak-anak gambar contoh akibat tidak menjaga kerukunan. Nah, ini dia. Nah, silakan dilihat ya. Nah, contoh akibat tidak menjaga kerukunan biasanya dimusuhi teman. Nah, karena adanya sifat hidup rukun ini kepada kita, maka menimbulkan ketenangan. Nah, tidak boleh bertengkar. Nah, baik anak-anak, kan dilihat-lihat gambarnya. Nah, tugas kita sekarang yaitu coba kalian cari contoh yang ada gambar di sini. Nah, apa saja contoh-contoh gambar hidup rukun di lingkungan rumah. Nah, silakan dicari ya. Yang kedua yaitu contoh lingkungan sekolah. Nah, kalian cari
apa saja yang ada contoh lingkungan di sekolah itu. Nah, contohnya kan kita saling menghargai satu sama lain. Nah untuk kelompok itu kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 sekarang. Nah, untuk kelompok 2 kalian cari juga yang nomor 3-nya, contoh lingkungan yang terjadi pada masyarakat. Nah, silakan dicari ya. Nah, dan yang kedua, akibat tidak menjaga kerukunan. Nah, silakan dikerjakan ya. Minimal contohnya 2 saja. Nanti kita jelaskan perdalam lagi ya. Oke. Nah, sekarang untuk kelas 3. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah yang masuk dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Yang pertama, bernapas. Nah, yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Nah, silakan dibaca bukunya. Ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa tadi? Makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, fungsinya agar makanan bagi tubuh kita adalah untuk kelangsungan hidup kita. Nah, yang kedua yaitu makhluk hidup dengan berbagai cara. Nah, kalau kita perhatikan manusia dan hewan ada bentuk-bentuk cara bergerak. Nah, seperti kita pada manusia ini itu bergerak dengan cara berjalan, melompat dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan hewan. Nah, berbeda dengan tumbuhan ya. Itu tumbuhan tidak boleh bergerak. Nah, yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Nah, di mana hewan dan tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Nah, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, di mana tumbuhan itu kalau kita perhatikan seperti pohon-pohon yang ada di lingkungan sekitar. Keempat yaitu makhluk hidup mempunyai keturunan. Nah, mengapa hewan dan tumbuhan dan juga manusia selalu ada dan bertambahnya banyak, di mana ini disebabkan oleh adanya kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Nah, seperti kita ini pasti punya kakak dan adik. Nah, yang kelima yaitu apa? Nah, benar ya, makhluk hidup bernafas. Nah, bernafas artinya menghirup udara segar dan menghembuskan udara kotor. Nah, pintar sekali ya. Nah, baik anak-anak, sekarang masuk kita ciri-ciri benda tak hidup. Nah, benda tak hidup, adakah yang tahu benda tak hidup ini? Nah, benar ya, kebalikan dari makhluk hidup. Nah, adapun ciri-ciri benda tak hidup ini, yang pertama yaitu tidak bisa bernapas. Nah, kita seperti ini beda dengan makhluk hidup. Kita ini menghirup udara segar dan mengeluarkan udara kotor. Nah, yang kedua yaitu berkembang biak. Nah, anak-anak pasti kalian tahu apakah perbedaan benda hidup ini dan makhluk hidup ini. Nah, sekarang contoh-contohnya. Nah, contoh ciri-ciri makhluk hidup sepertinya ayam. Nah, ayam, di mana ayam itu bisa bernapas, menghirup udara. Nah, yang kedua bisa berkembang biak, bergerak dan mengeluarkan zat sisa. Nah, contoh benda tak hidup ini seperti kita ini, seperti papan tulis, apalagi meja, kursi, itu adalah sebagai contoh. Nah, sekarang tugas kita, silakan, saya telah menyiapkan lembar LKS di sini, di mana LKS ini adalah lembar kerja siswa. Nah, saya mau kita bentuk kelompok ya, sekitar 2 kelompok saja, karena dikarenakan di ruang kelas kita ini di kelas 3 karena cuma 10 orang. Nah, saya mau 2 kelompok saja. Nah, silakan berdiskusi ya, berdiskusi kelompok.
Nah, oke, silakan kerjakan ya. Nah, untuk kelas 2, apakah tugasnya udah selesai? Kalau udah selesai, silakan dipresentasikan kelompoknya, dibacakan saja di situ untuk dipersingkat waktunya. Nah, untuk kelompok lain, silakan diperhatikan ya sesuai dengan jawaban temanmu. Silakan ditulis-tulis. Nah, oke. Nah, apakah udah siap? Nah, masih belum ya? Oke. Nah, saya akan tambah waktu. Nah, baik anak-anak, saya rasa udah selesai semuanya ya. Udah ya? Nah, benar, oke. Nah, baik anak-anak, yang sesuai dengan kelompok 1 tadi yang disampaikan contoh yang ada pada lingkungan rumah itu, yang pertama tadi saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Nah, di mana di dalam satu keluarga. Nah, saya tanya dulu, dalam satu keluarga itu apa sajakah yang ada di pertama ayah. Nah, benar ya. Kedua ibu. Yang ketiga ada abang, ada kakak, dan ada adik kita. Nah, baik anak-anak, contoh yang kedua yang disampaikan ke kelompok 1 tadi yaitu saling menolong. Yang ketiga saling menghargai. Yang keempat menghindari pertengkaran. Nah, biar Bapak tambah lagi, dalam satu keluarga itu contohnya kan bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Nah, silakan tulis ya. Contoh yang kelima yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Nah, itu termasuk contoh lingkungan keluarga atau rumah. Nah, yang kedua tadi contoh lingkungan sekolah. Nah, yang pertama tadi itu saling berbagi dan menolong. Yang kedua itu bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Intinya tidak ada saling membenci teman satu sama lain, terlebih di sekolah. Nah, biar Bapak tambahkan lagi, hal yang terpenting di lingkungan sekolah itu yang pertama itu menghormati guru, di mana memberikan salam, mendengarkan, menaati perintah guru. Nah, untuk kelompok 2, contoh yang disampaikan temanmu tadi silakan ditulis ya, yaitu contoh lingkungan masyarakat. Nah, apa saja contoh yang ada pada lingkungan masyarakat itu? Nah, yang pertama yaitu saling membantu dan menolong. Nah, benar ya. Yang kedua saling menghargai dan menghormati. Nah, yang ketiga yaitu bergaul dengan yang berbeda suku dan bangsa, mana tidak membeda-bedakan teman satu sama lain, di mana kita sebagai manusia selalu menghormati agama, suku, dan bangsa. Nah, yang kedua, tugas kedua dari kelompok 2 yaitu akibat tidak menjaga kerukunan. Nah, yang disampaikan dari kelompok 2 yaitu tidak memusuhi teman, kita dimusuhi teman. Nah, benar ya. Yang kedua yaitu dibenci banyak orang. Yang ketiga yaitu selalu merasa takut, nah, di mana tidak mempunyai teman. Nah, yang keempat yaitu tidak nyaman. Nah, di mana dia pergi tidak merasa nyaman, dia tidak di lingkungan sekitarnya maupun di masyarakat karena tidak punya teman. Nah, baik anak-anak, kesimpulan kita pada pagi hari ini, di mana hidup rukun ini berarti baik dan damai. Nah, pentingnya hidup rukun ini, di mana hidup rukun ini sangat penting, mana tanpa kerukunan antar sesama maka persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud. Nah, adapun contoh-contoh hidup rukun di mana di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat kelas 3, apakah tugas kelompoknya udah selesai? Nah, udah ya, oke. Nah, sesuai dengan soal di lembar kerja kelompok kita, mana berilah tanda centang
jika membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, silakan dibacakan kelompok 1. Nah, oke. Nah, mari kita diskusikan bersama ya. Nah, baik anak-anak, yang pertama tadi itu ayam. Nah, apakah ayam itu berkembang? Nah, tentunya berkembang ya. Nah, yang kedua yaitu apakah ayam itu bernapas? Nah, benar bernapas ya, silakan dicek list. Nah, yang keempat yaitu memerlukan zat makanan. Nah, benar. Baik anak-anak, kesimpulan kita pada pagi hari ini untuk kelas 3, di mana benda tak hidup dan makhluk hidup ini, di mana makhluk hidup ini ditandai dengan adanya bergerak, makan, minum, tumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup ini tidak bisa bernapas, tidak berkembang biak, seperti berbeda dengan makhluk hidup. Nah, baik anak-anak, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berpisah-pisah, sebaiknya mari kita bernyanyi dulu dan berdoa. Nah, sekarang saya mau wakilnya, wakil ketua kelas ya, silakan maju ke depan untuk membawakan kita dan bernyanyi dan berdoa. Nah, lagunya yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita berdoa. Nah, berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, silakan istirahat ya, dan silakan dibaca-baca materi kita selanjutnya. Nah, di mana materi kita selanjutnya yaitu menganalisis struktur tumbuhan serta dengan fungsinya. Nah,